Shalom, puji Tuhan. Bagaimana tidur dengan nyenyak? Haleluya. Karena kasih karunia Tuhan kita dapat menikmati tidur dengan nyenyak, mimpi yang indah, pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kita dapat menghirup udara segar dengan bebas. Dan kami duduk lagi diam di bawah kaki Tuhan. Aduh, itu satu karunia Tuhan yang besar. Ucapkan syukur kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kasih karunia-Mu membuat kami boleh dapat menikmati istirahat malam, tidur dengan nyenyak, dan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kau bangunkan kami untuk mempersiapkan kami melakukan aktivitas-aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas itu, kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka Roma pasal 5 ayat 2. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia-Nya ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oh, puji Tuhan, saudara. Saudara perhatikan, oleh Dia, Yesus Kristus. Jadi bukan yang lain. Kita beroleh jalan masuk. Beroleh jalan masuk oleh iman kepada Yesus Kristus. Masuk kemana? Dalam kasih karunia-Nya ini. Oh, jarang orang-orang bisa masuk dalam kasih karunia-Nya Allah. Dan di dalam kasih karunia-Nya ini, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Senang bukan? Ayo, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema bermegah. Nah, kalau kita tahu rahasia ini, ayo kita bermegah. Jangan loyo, jangan lagi undur, jangan putus asa. Tapi kita boleh tetap teguh, bersemangat, bermegah. Karena kita firman Tuhan katakan di dalam kasih karunia kita berdiri, bermegah, mempunyai pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Oh, luar biasa. Sungguh saya senang kalau Bapak Ibu semuanya nanti endingnya menerima kemuliaan Allah itu. Sekarang mungkin tidak kelihatan, tidak nampak, tapi nanti engkau akan terkagum-kagum melihat kemuliaan Allah itu. Luar biasa. Saya katakan luar biasa kemuliaan Allah. Milik jadikan sasaran dalam hidup saudara. Jangan goyah, jangan undur, jangan putus asa. Ayo kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus untuk menerima kemuliaan Allah itu. Saudaraku, ini menunjukkan kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mempunyai kesempatan dengan iman dan percaya pada Yesus Kristus. Engkau adalah orang-orang yang berbahagia,
Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ayo kita pacu terus. Lebih dekat lagi. Mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku, hidup di dunia ini enggak selamanya mulus, senang. Tapi juga kita akan dihadapkan dengan kerikil kehidupan. Yang namanya kesengsaraan, penderitaan, tangisan, air mata. Itu dunia. Isi dunia yang seperti kerikil. Walaupun kita saat ini mungkin sementara kita mengalami kemakmuran, kesenangan, tapi hanya sementara. Saudara, karena kita hidup di dunia. Saudaraku, ada nyanyian kan, dunia ini panggung sandiwara. Iya, tergantung sutradaranya. Di dalam panggung itu kita berperan sebagai apa? Sebagai raja. Oh, enak. Kalau berperan sebagai orang-orang kecil, nah ini sutradara yang menentukan. Karena dunia ini panggung sandiwara. Nah, kalau kita ada sebagai orang yang di atas, karena kita sekarang berbahagia, karena kita di dalam kasih karunia Allah, kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, ini dia, itu diperoleh dengan iman, percaya pada Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Hidup di dunia tidak terlepas dari penderitaan, kerikil kehidupan. Ini menunjukkan suatu kesempatan bagi kita bahwa kita berbeda dengan orang lain. Kita berdiri, bermegah dalam pengharapan. Itu bedanya. Kalau orang lain dengan kekuatanku sendiri, dengan hartaku. Tapi kalau kita dengan pengharapan dalam Yesus Kristus. Oh, luar biasa. Siapa Yesus Kristus? Ya, Raja di atas segala raja. Dia yang ciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia yang penguasa di atas segala penguasa. Ini dia. Luar biasa bukan? Dan itu, mari kita menyadari perkara ini. Kalau kita sebagai orang percaya, ada yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, air mata. Saudara, ini adalah kesempatan karena kita dalam proses sebagai bagian dalam iman kita. Proses. Jadi kita akan bersyukur, berbangga kalau kita ada dalam penderitaan seperti itu karena Yesus Kristus itu proses bagi kita. Supaya kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Kita belajar kelemahan-kelemahan kita untuk memperbaiki bersama dengan Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita yang selama ini tidak kita sadari. Bukan luar biasa, bukan? Saudaraku, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 mengatakan, kesengsaraan melahirkan ketekunan. Nah ini, dalam kesengsaraan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan apa? Ya, ketekunan untuk berdoa. Ketekunan baca firman Tuhan. Ketekunan untuk beribadah. Ketekunan mencari Tuhan. Nah ini. Dan itu semua akan membawa kita menimbulkan daya tahan dalam hal
kita tahan uji dari penderitaan itu. Kalau kita tidak di tempat seperti itu, kita tidak akan tahan uji, mudah kalah, mudah menyerah. Ya, tapi karena ada penderitaan terus ditempa, itu maka kita menjadi kuat. Menjadi kuat, kokoh, tahan uji. Kalau istilah kerennya, mental. Ada perkawan datang, haleluya, dalam nama Yesus. Pergi, pergi. Dalam nama Yesus penderitaan, aku menderita, aku mampu mengatasi bersama dengan Tuhan. Kita keluar sebagai pemenang. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Dan kita akan mengatasi segala ujian-ujian hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, air mata. Dan kita akan mengalami suatu pembelajaran yang indah dari penderitaan itu. Yaitu apa? Tahu mencari jalan keluar. Tahu kalau ada penderitaan ini, jalan keluarnya kepada siapa? Yesus Kristus. Ada masalah ini, jalan keluarnya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu jalan keluarnya. Nah, ini dia untungnya, saudaraku. Orang-orang yang tekun seperti ini, dia akan memiliki pengharapan yang besar. Berharap kepada Allah, satu-satunya sumber pertolongan. Nah, ini dia. Allah satu-satunya sumber pertolongan. Kita dapat mengetahui rahasia itu karena kita mengalami penderitaan. Dari penderitaan itulah kita mendapatkan ketekunan sehingga kita tahan uji dan kita tahu pertolongan hanya dari Tuhan. Sumber pengharapan itu, saudara, sumber pertolongan itu, sumbernya, sumber segala masalah, persoalan, jalan keluar kita. Saudaraku, Dhamma juga mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah itu mengalir, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu dia. Karena Allah itu sedia, janjinya pasti. Enggak mungkin, ya, enggak mungkin atau barangkali atau mudah-mudahan, pasti janji Allah itu. Miliki. Saudara, Tuhan Yesus benar-benar menjadi pedoman bagi hidup kita. Allah yang tidak pernah mengecewakan. Di saat-saat kita dalam pergumulan, berdoa belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berharap dan tekun. Jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan, maju terus. Pasti Tuhan menolong tepat pada waktunya. Mari kita bermegah karena kita mempunyai Tuhan seperti Yesus Kristus, Allah kita, Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini, Bapa. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas kami semua. Pemeliharaan Tuhan,
berkat Tuhan, pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Kau sudah memberkati kami. Tuhan juga memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup ini. Terpujilah namamu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami mau melakukan sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh bermegah di dalam apa yang kami hadapi pagi sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Biar berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.